Welcome to our channel. Selamat pagi, jumpa lagi saudara-saudari terkasih di edisi Riak Sabda di minggu keempat masa Prapaskah ini. Bacaan-bacaan suci di minggu keempat Prapaskah atau minggu letare ini menampilkan kepada kita keanggunan belas kasih Allah yang lebih besar dari dosa atau kesalahan apapun yang dilakukan kita. Bacaan pertama melaporkan peristiwa masuknya umat Israel ke tanah perjanjian. Pengembaraan di padang gurun telah berakhir. Tidak ada lagi lapar, tidak ada lagi kehausan. Janji Allah terpenuhi. Orang Ibrani berada di tanah mereka sendiri. Walau Israel mengkhianati perjanjian yang mereka lakukan dengan Allah, Allah tetap mencintai dan mengampuni mereka. Inilah alasan bagi kita di minggu keempat Prapaskah ini untuk bersukacitalah, bergembiralah. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil kita mendapati kisah sang ayah memaafkan, menyambut, dan juga membuat pesta besar untuk sang anak yang hilang. Bayangkan Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih, seorang anak yang minta dibagikan warisan sementara orang tuanya masih hidup, dan kemudian setelah mendapatkan harta pembagian, dia pergi begitu saja menghambur-hamburkan uangnya. Dia tidak hanya menyingkirkan orang tuanya, tapi juga tidak menganggap orang tuanya ada dalam hidupnya. Namun apapun yang dilakukan si anak bungsu ini, si anak yang hilang ini, Bapa tetap mengampuni. Bahkan dia menunggu dan dia menjemput anaknya yang pulang kembali. Itulah juga saudara-saudari terkasih yang akan dilakukan Allah terhadap kita semua, anak-anaknya, jika kita kembali kepadanya. Maka apapun besar dosa kesalahan kita, mari datang kepadanya, mari kembali kepadanya. Bapa pasti menyambut, mengampuni kita. Kita lihat dalam Injil ada 3 poin penting. Yang pertama, seperti sang ayah tidak mencegah anak bungsu membuat pilihan buruk dalam hidup, Allah juga membiarkan kita melakukan apapun, bebas melakukan apapun yang kita inginkan. Namun, kita harus bertanggung jawab atas derita karena kita membuat keputusan yang salah dalam hidup. Yang kedua, seperti anak bungsu mengalami kelaparan dan derita setelah ia meninggalkan rumah ayahnya, akan seperti itu jugalah keadaan kita ketika kita meninggalkan Tuhan dan pergi mengembara jauh daripadanya. Kita sesat, kita mengalami derita dan ketiadaan bersama Allah. Yang ketiga, dosa membuat kita jauh dari Allah. Tetapi dosa tidak menghancurkan kasih sayang Sang Bapa terhadap kita. Tuhan tidak pernah melihat masa lalu yang kita lakukan. Kisah anak yang hilang ini, saudara-saudari terkasih, sebenarnya adalah kisah tentang ayah yang hilang, yang begitu penuh kasih sehingga dia memberikan pengampunan, maaf yang cuma-cuma dan berlimpah, bukan berdasarkan prestasi, tetapi berdasarkan relasi. Anakku telah mati tetapi hidup, dia hilang dan didapati kembali. Saudara-saudari terkasih, Sang Bapa adalah Dia yang penuh cinta, Dia yang penuh kasih sayang, Dia yang selalu mengawasi dan menunggu kita pulang. Bapa yang hilang segalanya, harga diri, status kebapaan dipertaruhkan demi mendapatkan kita kembali. Itulah karakter belas kasih Bapa
atas kita semua. Saudara-saudari terkasih, mari kita juga lihat sikap anak sulung. Di bagian Injil tadi kita mendapati anak sulung tidak senang. Dia berdebat dengan ayahnya soal kembalinya adiknya dan pesta yang dibuat oleh ayahnya. Dia tidak mau memaafkan saudaranya. Dengan menyimpan dendam, saudara-saudari terkasih, dengan dendam, dengan kemarahan atas seseorang, sebenarnya kita merugikan diri kita sendiri. Dendam membawa derita batin. Anak sulung tidak pernah mengerti bahwa kesetiaannya selama ini adalah berkat yang ia miliki. Sikap yang benar adalah ketika orang hilang atau orang berdosa bertobat, memulihkan keselamatan mereka dengan Allah dan menjadi orang benar, kita harusnya memaafkan. Kita harusnya bersyukur, harusnya bersukacita, letare atas segala yang terjadi. Bukannya dendam, bukannya menuntut dan sebagainya. Ingat saudara-saudari terkasih, kesetiaan dan kesucian yang ada pada diri kita harus tampak dalam kepedulian dan demi kebaikan orang lain. Kita bersukacita di Minggu Letare ini karena orang lain mengalami pengampunan dan pemulihan jati dirinya sebagai anak-anak Allah. Dan lebih khusus karena pasca puncak perayaan iman kita sudah makin dekat. Selamat bergembira, bersukacita di minggu keempat Prapaskah ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin.